Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yusrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Saudara-saudara mustami'in mustami'at, jama'in wa jam'iyat Majelis Hadrah Basaudan dimanapun berada, wabil khusus Jam'iyah HRB Hadrah Basaudan Ratib Burdah Gondang Legi, dalam asuhan, dalam bimbingan Al-Mukarram Al-Habib Hilmi Maulahilah mata'awwatulah hayati fi khairin walfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini, di kesempatan kedua ini, Al-Fakir ingin meneruskan pembacaan kitab Nurul Burhan fi syarhi Hadrah Basaudan yang kemarin kita sudah bahas. Yang pertama tentang biografi, muqaddimah biografi tentang Al-Imam Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Beliau dilahirkan di mana dan tahun berapa, guru-gurunya siapa, nasabnya, dan juga faidah dari pembacaan Hadrah Basaudan, yang mana Hadrah Basaudan adalah sebuah rangkaian zikir yang dikemas dengan tawasul kepada para anbiya, para rasul, para wali-walinya Allah, yang juga dikemas dalam sebuah syair-syair, bait-bait yang disusun oleh Al-Imam Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, yang fadilahnya sangat besar sekali. Itu sudah kita bahas di part yang pertama kemarin. Baik, sekarang kita sudah mulai masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu Hadrah Basaudan setelah tawasul itu membaca surat Yasin. Kenapa kok harus membaca surat Yasin, atau beliau menyusun dengan diawali dengan surat Yasin ini? Karena dalam surat Yasin sangatlah banyak fadilah-fadilahnya yang akan diterangkan dalam bab yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin. Qismul awal, dalam bagian yang pertama, surat Yasin, membaca surat Yasin. Wahia suratun min suwaril Quran, suratu salasina wa tis'in wa adaduha samanina wa thalathu ayah. Surat Yasin ini adalah salah satu surat dari beberapa surat Al-Quran, yaitu surat yang ke-36, jumlah ayatnya 83. Wa fadluha azimun wa katsirun, dan keutamaannya sangatlah agung dan sangatlah banyak. Wa minha, dan diantaranya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalbuhu wa qalbul Qur'an Yasin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan, sesungguhnya setiap sesuatu itu mempunyai hati. Seperti manusia mempunyai hati, sesuatu yang lain pun juga mempunyai hati. Wa qalbul Qur'an, dan hatinya Al-Quran, yaitu Yasin, surat Yasin. Jadi fungsi hati ialah, jika hati itu baik, maka jami'u jawarihi hasanah,
Jika hatinya baik, maka semua anggota tubuhnya akan baik. Pembicaraannya akan baik, pandangannya akan baik, pendengarannya akan baik, kakinya akan melangkah pada langkah yang baik, anggota tubuh yang lain, tangannya juga akan melakukan hal-hal yang baik jika hatinya itu baik. Begitu juga Al-Quran. Jika Al-Quran sebagai hatinya, ya begitu juga Yasin sebagai hatinya Qalbul Quran. Jika kita mampu memahami Yasin, kita mampu mengerti tentang surat Yasin, maka fadilah-fadilah Al-Quran, kebaikan-kebaikan Al-Quran itu terkumpul di dalam surat Yasin tersebut. Makanya ba'dul ulama mengatakan membaca surat Yasin adalah sebuah hadiah kepada Rasulullah SAW, karena Yasin adalah salah satu nama mulia yang disandangkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Maka hendaklah di saat kita membaca surat Yasin, kita hadiahkan, kita seakan-akan menghadap Rasulullah dan menghadiahkan pembacaan surat Yasin tersebut. Yang hikmahnya insya Allah kita akan khusyuk, kita akan lebih hati-hati dalam membaca surat Yasin, dan hikmahnya sangat besar kepada kita. Waman qara'a Yasin kataballahu lahu yaqra'uha qira'atal Qur'an 10 marrat. Barang siapa yang membaca surat Yasin, Allah mencatat baginya membaca Al-Qur'an 10 kali. Luar biasa, Masya Allah. Rawahu At-Tirmidzi wa Anas wa Ibnu Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Anas bin Malik. Hadis yang kedua, man dakhala al-maqabira wa qara'a surata Yasin khaffafallahu anhum yauma idzin. Barang siapa memasuki sebuah kuburan umum yang banyak di situ, dan membaca surat Yasin, maka Allah meringankan azabnya orang-orang ahli kubur tersebut. Wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. Dan bagi orang yang membaca itu mendapatkan kebaikan sejumlah orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Masya Allah. Ya. Faidah yang nomor 2, rawahu Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Yang nomor 3, faidah membaca surat Yasin, Al-Baqaratu sanamul Quran. Surat Baqarah itu adalah jantungnya Al-Quran. Ustukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arsy. Yang mana kenapa dikatakan sebagai jantungnya Quran? Jantung itu adalah pompa nafas, pompa semua anggota tubuh, pompa kehidupannya itu ada dalam surat Al-Baqarah, karena di situ ada lafaz Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum yang dikeluarkan dari bawah arasnya Allah. Jadi lafaz Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ini menjadi jantungnya Al-Qur'an. Wa Yasin qalbul Qur'an. Sedangkan Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. La yakra'uha rajulun yuridullahu tabaraka wa ta'ala wa dharal akhirati illa ghafaralahu. Tidaklah seorang yang membaca surat Yasin yang mengharapkan ridho dan juga mengharapkan pahala untuk di akhirat kelak, kecuali orang itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra'u mautakum, iqra'uha mautakum, maka bacakanlah surat Yasin orang-orang yang meninggal di antara kalian. Saudara-saudara, orang tua, guru-guru kita, tetangga kita, maka bacakanlah surat Yasin, karena faidahnya yang sangat luar biasa. Makanya dalam pembacaan Hadrah Basaudan, membaca surat Yasin itu dihadiahkan kepada keluarga yang sudah meninggal, guru-guru, dan semuanya. Rawahu Ahmad.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis yang nomor 4, man dawama qira'ata Yasin kulla lailatin ila ayyamuta katabalahu syahidan. Barang siapa yang mendawamkan, yang melazimkan, yang istiqomah membaca surat Yasin di setiap malam sehingga ia meninggal, maka ia tercatat sebagai syahid, orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Masya Allah. Rawahu Anas bin Malik. Hadis yang nomor 5, man qara'a surat Yasin lailatan asbaha maghfuran. Barang siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, asbaha maghfuran, maka ia pagi harinya bangun dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hikmah, sebagian hikmah yang sangat besar dari pembacaan surat Yasin. Yang sebenarnya masih banyak, tapi ini dalam kitab ini hanya diambil 5 fadlun azim, sebagian dari keutamaan yang sangat agung dari pembacaan surat Yasin. Inilah dalam kesempatan ini yang dapat Al-Fakir baca, Al-Fakir sampaikan kepada semuanya, agar kita bisa menjadi jamaah, kita bisa berthariqah, kita membaca Hadrah Basaudan, mengetahui dan memahami arti satu persatu atau per bab dalam rangkaian doa, rangkaian munajat, rangkaian doa-doa yang ada di dalam Hadrah Basaudan. Mungkin dalam kesempatan ini itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Insyaallah dalam pertemuan kesempatan yang ketiga kita akan membahas tentang pembahasan Waqismus Tsani, yaitu pembahasan yang kedua, fi dzikri la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la masyhuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la mawjuda illallah. Itu nanti kita bahas artinya dalam pembahasan Qismus Tsani yang bagian yang nomor 2. Sekian, semoga bermanfaat. Hadza minni wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.